Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YAIN Bone. Nah, di sini saya akan memperkenalkan kepada kalian yaitu aplikasi program akuntansi, di mana kita dipermudahkan dalam melakukan penjurnalan dengan menggunakan aplikasi tersebut. Kita dapat melakukan penjurnalan dengan cepat dan baik. Nah, sebelum melakukan penjurnalan pada aplikasi tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui dasar-dasar akuntansi, yang dimana terdapat harta, modal, kewajiban, pendapatan, dan beban. Transaksi-transaksi yang kita buat harus sesuai dengan dasar-dasar akuntansi. Nah, langsung saja kita masuk kepada penggunaan aplikasinya. Baik, di sini kita mempunyai 10 soal transaksi, di mana pada tanggal 3 Januari, Tuan Ricky menyetor uang sebesar 60 juta sebagai modal awal ke rekening atas nama swag store-nya. Nah, di mana pada pencatatannya yaitu kas di debit dan modal Tuan Ricky di kredit. Nah, sebelumnya kita masuk kepada daftar perkiraan untuk mengubah nama akunnya. Nah, di sini saya mengubah modal Tari menjadi modal Tuan Ricky. Setelah selesai mengubah nama akun di daftar perkiraan, selanjutnya kita memasukkan nama akun tersebut pada jurnal. Nah, kas bertambah dicatat di debit senilai 60 juta, sedangkan modal Tuan Ricky bertambah dicatat pada kredit senilai 60 juta. Selanjutnya kita masuk pada transaksi kedua, yang dimana pada tanggal 5 Januari membeli peralatan kantor secara kredit sebesar 5.500.000. Adapun akunnya yaitu peralatan bertambah dicatat di debit senilai 5.500.000, sedangkan utang usaha bertambah dicatat pada kredit senilai 5.500.000. Transaksi ketiga pada 9 Januari, Tuan Ricky membayar sewa gedung senilai 10 juta. Maka, nama akun yang akan ditulis pada jurnal tersebut yaitu beban sewa bertambah dicatat pada debit senilai 10 juta, sedangkan kas mengalami pengurangan dicatat pada kredit senilai 10 juta. Transaksi keempat yaitu pada tanggal 12 Januari menerima pendapatan sebesar 500.000 dari pelanggan. Maka akun yang akan ditulis pada jurnal yaitu kas mengalami peningkatan dicatat pada debit senilai 500, begitupun dengan pendapatan bertambah dicatat pada kredit senilai 500. Tanggal 15 Januari, Tuan Ricky mengambil uang sebesar 3 juta untuk keperluan pribadinya. Nah, sebelumnya kita masuk kembali kepada daftar perkiraan untuk mengubah nama akun tersebut. Jika telah selesai mengubah nama akunnya, kita kembali pada jurnal untuk memasukkan nama akun yang telah disesuaikan, yaitu Prive Tuan Ricky dicatat pada debit sebesar 3 juta, sedangkan kas berkurang dicatat pada kredit sebesar 3 juta. Transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 18 Januari, menerima pembayaran sebesar 2.500.000 dari pelanggan untuk barang yang akan dikirim di bulan depan. Maka, akun yang akan kita masukkan yaitu piutang usaha di debit sebesar 2.500.000 dan pendapatan usaha di kredit sebesar 2.500.000. Pada transaksi ketujuh yaitu pada tanggal 20 Januari, Tuan Ricky melakukan pembayaran utang yang dilakukan pada tanggal 5 sebesar 3 juta. Adapun nama akunnya yaitu
Utang usaha berkurang dicatat pada debit sebesar 3 juta dan kas berkurang dicatat pada kredit sebesar 3 juta. Transaksi yang ke-8 yaitu pada tanggal 22 Januari. Tuan Ricky mengeluarkan sejumlah biaya sebagai berikut, yaitu gaji sebesar 2.500.000 dan biaya utilitas sebesar 550. Maka terdapat 3 nama akun. Yang pertama yaitu beban gaji dan upah dicatat pada debit sebesar 2.500.000 dan beban utilitas dicatat pada debit sebesar 550 dan kas dicatat pada kredit sebesar 3.050.000. Transaksi ke-9 yaitu tanggal 25 Januari. Tuan Ricky menerima uang sejumlah 2.500.000 dari pelanggan. Maka kas dicatat pada debit sebesar 2.500.000 dan pendapatan usaha dicatat pada kredit sebesar 2.500.000. Transaksi ke-10 tanggal 28 Januari. Melakukan pelunasan kreditur sebesar 2.500.000 untuk transaksi pada tanggal 5. Adapun jurnalnya yaitu utang usaha berkurang dicatat pada debit sebesar 2.500.000 dan kas berkurang dicatat pada kredit sebesar 2.500.000. Baik, inilah jurnal dari 10 transaksi yang tadi. Di sini kita dapat melihat neracanya yaitu sudah seimbang. Nah, di sini kita juga dapat melihat laba ruginya. Baik, itulah tadi cara untuk mempermudah kita dalam melakukan penjurnalan dengan cepat dengan menggunakan aplikasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.